Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini anggota kelompok kami. Yang pertama itu Ida Ayu Andika Sarani dengan NIM akhir 140. Yang kedua saya sendiri Cokorda Gede Darmadia Semara dengan NIM akhir 141. Yang ketiga yaitu Kadek Desilia Cahyani dengan NIM akhir 142. Dan yang terakhir yaitu Francisca Octaviani Dea Ayu Pramesya Siswanto dengan NIM akhir 143. Sini kami akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah dan pengertian. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, prinsip. Yang keempat, contoh penerapan. Yang pertama, sejarah dan pengertian pembangunan berwawasan lingkungan. Pengertian. Pembangunan diartikan sebagai upaya dasar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sejarah singkatnya. Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan telah menjadi agenda internasional. Setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan berwawasan lingkungan, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Seminar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional pada tahun 1972 dinilai sebagai suatu tonggak sejarah pembahasan mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia. Perbincangan tentang pembangunan berwawasan lingkungan sudah dibahas selama lebih dari 4 dasawarsa. Kaidah-kaidah pembangunan berwawasan lingkungan cenderung dikibarkan sebagai slogan yang terdengar indah, namun kenyataannya yang terjadi malah bertolak belakang. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menerapkan paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan lingkungan sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan. Yang kedua, yaitu konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep atau gambaran umum itu terdapat 5. Yang A, pelaksanaan pembangunan oleh putra daerah. Putra daerah di sini tidak dimaknai bahwa segala sumber daya yang digunakan adalah murni putra daerah. Namun, bisa melibatkan tenaga dari daerah lain dengan proporsi tetap mengutamakan putra daerah. Yang B, mempertimbangkan berkelanjutan. Pembangunan memperhatikan kondisi lingkungan sehingga termasuk masyarakat sekitar secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Pembangunan ini bukan semata-mata untuk kepentingan jangka pendek, namun juga untuk jangka panjang. Yang C, setiap pembangunan berorientasi ekonomi. Yang dimaksudkan berorientasi ekonomi adalah bahwa pembangunan bersifat produktif dan menghasilkan sehingga dapat mengangkat taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Yang D, pembangunan meningkatkan PAD. Secara tidak langsung, pembangunan memang harus memiliki dampak positif terhadap PAD. Dengan demikian, kemajuan daerah sinergis dengan konsep pembangunan tersebut. Yang E, pemanfaatan SDA secara maksimal. Pemanfaatan SDA secara maksimal harus dilakukan guna mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Akan tetapi, menggunakan SDA secara maksimal tetap mengedarkan unsur efisiensi dan juga pemeliharaan sehingga SDA tidak akan habis. Bahkan jika memungkinkan dapat diperbaharui. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Secara umum, prinsip dari pembangunan berwawasan lingkungan ini merupakan suatu pembangunan yang berpegang erat dengan suatu sumber daya alam dan dapat membantu guna mesejahterakan generasi yang akan datang supaya dapat merasakan sumber daya alam yang kita rasakan pada saat ini. Ada beberapa prinsip pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang sudah dijelaskan dalam buku Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Imam Supardi 2003 yang digunakan untuk mempertahankan fungsi berlanjut dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, antara lain, yang pertama itu menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. Ini merupakan suatu prinsip yang mencerminkan adanya kewajiban agar saling peduli kepada orang lain
dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup manusia. Ini sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari bagaimana bahwa potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka, serta masuk ke kehidupan yang bermanfaat serta berkecukupan. Yang ketiga yaitu lestarikan daya hidup dan keanekaragaman hayati. Prinsip ini menuntut agar kita selalu melestarikan sistem penunjang kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjamin agar penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang keempat yaitu menghindari sumber daya yang tak terbarukan. Sumber daya yang tak terbarukan ini ialah bahan-bahan yang tidak dapat digunakan secara berkelanjutan, tetapi umur mereka memang dapat diperpanjang dengan cara daur ulang, penghematan atau dengan gaya pembuatan suatu produk pengganti bahan-bahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi. Perlu diketahui bahwa kapasitas daya dukung ekosistem bumi memiliki batasan-batasan tertentu. Hingga pada akhir ekosistem bumi ini ada dan biosfer masih bertahan terhadap penggunaan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama yaitu pada Hotel Alila Solo. Hotel Alila Solo ini merupakan hotel yang berlokasi di kota Surakarta, Jawa Tengah, dan merupakan salah satu hotel yang menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Selain hotel bintang 5 bertaraf internasional, Hotel Alila Solo menggunakan beberapa desain dan sistem yang dirancang khusus dengan konsep ramah lingkungan. Desain ramah lingkungan pada bangunan ini dapat dilihat dari rancangan konstruksi bangunan yang sejuk sehingga dapat meminimalisir penggunaan AC, dan selain itu sistem pencahayaan di Hotel Alila Solo ini juga tidak menggunakan tenaga listrik secara keseluruhan. Dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan ini, Hotel Alila Solo memberlakukan sewage treatment plan, yaitu sistem pengelolaan limbah air secara maksimal guna meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah air ini nantinya diolah dan bisa digunakan kembali untuk menyiram sejumlah tanaman yang ada di sekitar area hotel. Dengan konsep bangunan ramah lingkungan tersebut, Alila Solo telah mengantongi berbagai penghargaan dan sertifikat Green Award sebagai bangunan yang berwawasan lingkungan. Alila Solo telah mendapatkan sertifikat Silver dari Earthcheck sejak tahun 2017. Penghargaan Subroto Award yang merupakan program dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM juga dikantongi dengan kategori gedung berwawasan lingkungan hingga taraf ASEAN. Tahun 2019, Alila Solo juga mendapat peringkat pertama dari Green Award Hotel yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata sebagai hotel berkonsep ramah lingkungan. Baik, saya NIM 140 akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai contoh penerapan yang kedua, yaitu Sumarekon Bekasi. Sumarekon Mall Bekasi atau yang dikenal sebagai SMB adalah sebuah pusat perbelanjaan dan hiburan di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kota Sumarekon Bekasi dikembangkan di lahan 240 hektar sebagai kota berwawasan lingkungan. Sumarekon Bekasi dirancang menyeimbangkan kehidupan modern dengan sarana, infrastruktur, dan daya dukung lingkungan yang harmonis. Kota Sumarekon Bekasi telah menunjukkan sosoknya sebagai sebuah kota modern yang terus tumbuh berkelanjutan yang membangun. Eksekutif Direktur Sumarekon Bekasi, yakni Albert Luhur, mengatakan bahwa selama 10 tahun berkembang, Sumarekon Bekasi telah berhasil tumbuh sebagai sebuah kawasan yang lengkap dengan pusat komersial, pusat kuliner, pusat otomotif, destinasi wisata, tujuan dari berbagai komunitas, pusat perbelanjaan, pusat edukasi, hingga kawasan hunian terpadu. Khusus di kawasan Burgundy Residen, dihadirkan panel surya fotovoltaik, yang dimana panel surya fotovoltaik ini merupakan sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik dengan Europe Advanced Technology. Di semua unit klaster Burgundy Residen yang mampu menghemat listrik hingga 50% dari penggunaan listrik perumahan pada umumnya. Sejalan dengan penggunaan teknologi, Sumarekon Bekasi juga mengedepankan kualitas hidup warganya dengan memenuhi kebutuhan dan kualitas udara yang baik melalui penanaman 8.793 pohon untuk 1.680 unit hunian. Selain kualitas udara, Sumarekon Bekasi juga memperhatikan manajemen tata air, mulai dari pengolahan air kawasan hingga di lingkungan klaster hunian. Untuk penghuni kawasan penyediaan air bersih, Sumarekon membeli air curah dari PDAM, lalu melakukan pengolahan air sendiri di WTP atau Water Treatment Plant.
dengan sistem ultraviolet menggunakan pipa anti korosi dan antibakteri. Dalam ruang ultraviolet inilah kualitas air dapat terjaga. Pihak Summarecon senantiasa berupaya mengurangi pemakaian air limbah yang ada dengan mengolah dan dimanfaatkan kembali untuk penanganan air kotor atau limbah rumah tangga. Summarecon Bekasi akan mengolah limbah tersebut ke dalam instalasi pengolahan limbah WWTP atau Wastewater Treatment Plant, sehingga setelah melalui proses tersebut, air kotor tersebut akan menjadi bersih kembali dan dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu Singapura. Negara Singapura saat ini dikenal sebagai negara dan kota terhijau di dunia, bahkan mendapatkan julukan sebagai City in a Garden. Jadi perjalanan yang dilalui Singapura untuk mencapai ini sangatlah jauh. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Singapura merupakan kota yang kotor, berpolusi, dan memiliki sanitasi yang kurang baik. Saat ini, Singapura adalah kota yang layak huni dan berkelanjutan dengan udara bersih dan lingkungan hidup yang bersih, pasokan air yang kuat dan beragam, serta ruang hijau yang indah. Hampir seluruh pembangunan dan wilayah yang ada di Singapura mengusung konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Singapura menduduki peringkat sebagai kota paling berkelanjutan di Asia dan keempat di dunia menurut the 2018 Sustainable Cities Index. Hampir 50% wilayah Singapura merupakan tutupan hijau dan ada sekitar 72 hektar taman atap dan dinding hijau. Berikut ini merupakan data yang kami dapat dari EuropaU atau Sustainable Cities Index, dan pada tahun 2018 dan Singapura menduduki peringkat keempat. Dalam pembangunan berwawasan lingkungan ini, Singapura mengusung Singapore Green Plan 2020 yang terdapat pada gambar, yaitu ada City in Nature. Itu merupakan hunian hijau yang berkelanjutan dan dapat ditinggali oleh para warga Singapura. Selanjutnya ada Green Government, itu pemerintahan yang hijau. Maksudnya pemerintahan yang hijau adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Selanjutnya ada Sustainable Living, itu menguatkan konsep hijau di sekolah-sekolah. Terus ada juga RWC atau Reduce Waste and Consumption. Selanjutnya ada Energy Reset, yaitu menciptakan energi yang lebih bersih, energi yang hijau, dan infrastruktur yang hijau atau Green Construction. Selanjutnya ada Green Economy dan Resilient Future. Smart Sustainable Cities adalah upaya Singapura untuk memanfaatkan solusi lintas industri untuk menciptakan ruang perkotaan yang hijau, digital, dan efisien. Selanjutnya yaitu pendekatan Singapura terhadap pembangunan berkelanjutan dipandu oleh 3 prinsip utama, yaitu pendekatan terpadu dan perencanaan strategis jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam research and development dan solusi inovatif. Selanjutnya yaitu menjalin kemitraan. Dihadapkan dengan tantangan untuk memastikan swasembada air, Singapura telah menggunakan teknologi untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi pengelolaan dan pengelolaan air baru seperti reklamasi air dan desalinasi air laut. Hari ini, negara Singapura telah mengubah kerentanannya dalam air menjadi kekuatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi dalam presentasi kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.